Kabar Formula Friends, ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Jika kalian umur 20-an dan ingin cari mobil pertama kalian dengan budget yang terbatas, mungkin akan banyak dari kalian yang mikir mobil yang gaul yang satu ini. Memang gak salah, karena dengan budget 10 juta aja kalian udah bisa bawa pulang mobil ini dari Formula Motor. Tapi, bagaimana jika ada pilihan lain yang bisa jadi lebih nyaman dan memiliki harga yang kurang lebih sama, tapi kerennya juga dapat? Nah, ini dia Honda City versus Honda Brio, dan kita akan cari tahu mana pilihan yang lebih baik. Nah, sebelum kita lanjut, pastikan kalian tidak lupa untuk like video ini, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa semakin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai test drive. Oke, pertama kita coba Honda City dulu, karena Honda Brio kita udah pernah coba di video sebelumnya. Gue lebih penasaran untuk coba City. Untuk sedan compact ini gimana U-turn-nya, radius putarnya, apakah sama enaknya dengan mobil-mobil city car zaman sekarang, atau malah dia merepotkan karena dia sedan. Tapi ukurannya kompak dan ternyata radius putarnya oke, cukup nggak begitu bagus ya ternyata ya. Gue pikir karena ukurannya kompak dia nggak terlalu gimana, tapi ya tidak lebih baik dari city car zaman sekarang ya. Oke, kita sekarang di Honda Brio dan kita mau coba radius putar mobil ini. Tapi city car harusnya nggak ada masalah ya, dia nggak kalah sedan dan mobil lainnya karena dia juga dimensi kecil dan hasilnya terbukti aman, mantap, sangat mudah berputar balik pakai mobil kecil yang ini ya. Makanya gak heran dia disukain banyak orang. Nah, untuk bahas segi fitur, mobil ini di tipe S. Memang dia bukan tipe yang paling tinggi, tapi bukan berarti tipe fiturnya itu nggak lengkap. Mobil ini sudah dilengkapi dengan electric retract mirror untuk spion kanan kirinya, dan dia bahan interiornya ini campuran hard plastik dan fabric. Jadi ada kesan mewah-mewahnya lah ya untuk sentuhan sedan ini. Dia ada di armrest ini dan ada di jok, jadi terasa lah, nggak terasa murah-murah banget. Terus juga mobil ini sudah ada MID kecil di sini yang bisa nampilin kilometer, trip, juga ada konsumsi rata-rata bahan bakar, dan ada sisa jarak tempuh yang bisa ditempuh mobil ini. Sekarang sisanya 16 kilo, kita mau isi bensin dulu nanti. Nah, terus di setir ini, nah ini setir yang unik dan bagus ya. Bukan unik sih sebenarnya, bagus, karena City ini kan adiknya Civic, tapi setirnya sama Civic Batman gitu loh. Dan termasuk ada pedal shift juga. Jadi buat kalian ini transmisi matic, enak buat dipakai kota, tapi bukan berarti kalian nggak bisa ngerasain sensasi berkendara manual juga di dalam sedan ini. Nah, ke samping head unitnya aslinya double din biasa, belum touchscreen, tapi yang punya kami sini udah di-upgrade sama pemilik sebelumnya, dan ini lumayan lengkap ya karena dia ada mendukung juga buat Bluetooth ya, cukup lengkap. Ada layar touchscreen. Dan AC-nya ini ada fitur yang terasa mahal tapi nggak guna, yaitu ada suhunya bisa diatur agak hangat di sini. Gue nggak tahu itu ya, kayak sih di Bekasi nggak bakal pernah kepake, tapi ya itu ada aja just in case kalian kedinginan di dalam mobil. Nah, selain itu juga mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger depan dan defogger belakang, jadi nggak tanggung-tanggung. Nah, soal fitur keselamatan, mobil ini cukup standar. Dia dilengkapi dengan dual airbag depan untuk penumpang depan, pengereman ABS, dan juga rangkai sudah mendukung G-Con plus ACE, jadi peredamannya lebih baik. Nah, untuk fitur dia sedikit berbeda dari Honda City. Mobil ini sudah dilengkapi fog lamp, meskipun ini adalah Brio tipe E, bukan tipe yang paling tinggi. Di setirnya juga udah ada audio steering switch, jadi kalian mau ganti saluran radio atau mode entertainment dan volume bisa di sini. Dan ini head unitnya harusnya bukan touchscreen ini ya, cuman ini udah upgrade aja, jadi udah berikut kamera belakang juga, jadi sudah upgrade, sudah lebih baik lah. Karena kalau versi orinya dia yang tape biasa double din. Nah, di bawahnya ini ada AC digital, dan fakta menarik tentang ini adalah satu-satunya LCGC city car yang menggunakan AC digital. Jadi rivalnya di tahun 2017 itu nggak ada tuh yang pakai AC digital ini ya, ketika dia disaingkan sama Agya, Ayla dan sebagainya. Nah,
Terus juga mobil ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag, pengereman ABS EBD, dan mobil ini juga sudah dibangun dengan rangka G-Con Plus Ace yang diklaim Honda itu mampu meredam benturan, jadi meminimalisir resiko jika terjadi kecelakaan, baik untuk mobilnya sendiri dan untuk penumpang yang ada di dalam. Jadi untuk fitur ini memang dia bisa dikatakan lebih unggul sedikit ya dibanding Honda City ya. Fitur-fiturnya sih lebih cocok lah dengan mobil-mobil zaman sekarang. Jadi emang lebih cocok aja buat kita apalagi anak muda. Fitur-fiturnya lebih menunjang aja sih untuk fun, hiburan selama perjalanan. Nah, untuk posisi berkendara sendiri, mobil ini cukup aneh ya. Kita belum coba Brio nih, tapi kan kemarin di video lalu gue udah pernah coba Brio. Dan rasanya duduk di sedan ini kok kalah ceper sama Honda Brio gitu ya. Berasa lebih tinggi. Memang sih joknya ini bisa diatur. Jadi kalau Honda Brio cuma 2 dan ini dia bisa diatur naik turun. Di sini bisa kalau kalian mau berasa sedan banget jadi posisi rendah itu bisa, cuman gue prefer agak tinggi sedikit. Tapi berasa lebih ceper Brio sih. Tapi kalau posisi duduk tentu lebih enak ini, termasuk joknya lebih enak ini ya, lebih empuk, lebih meluk badan juga. Ya mungkin semi bucket seat juga joknya, dan bahannya enak ya, fabriknya. Untuk posisi berkendara sih mobilnya nyaman ya, selayaknya sedan. Cuman karena kita mau bandingin Brio dan gue udah pernah coba Brio, entah kenapa kayak Brio lebih rendah aja gitu dari ini yang notabene sedan. Tapi posisi berkendara sih nyaman lah, enak posisi berkendara. Oh iya, setir juga dia bisa tilt dan teleskopik ya. Jadi buat pengaturannya, nah kalian tenang aja, pasti adalah konfigurasi yang tepat buat ukuran badan kalian. Nah, soal posisi berkendara ya sebenarnya ini seperti hatchback pada umumnya ya, hanya saja ya maklum karena dia sebuah LCGC jadi tentu ada yang dikurang-kurangi lah. Seperti di sini setirnya ini diatur tidak bisa teleskopik, jadi cuma tilt aja, dan posisi tempat duduknya ini nggak bisa diatur tinggi rendahnya, jadi cuma senderan sama maju mundurnya aja. Jadi untuk postur tubuh tertentu pasti ini kurang sesuai. Jadi dia mungkin akan cocok pada rentang postur tubuh tertentu ya. Kalau yang misalnya lebih besar atau lebih kecil, lebih pendek mungkin agak kurang nyaman. Tapi untungnya ya karena ini mobil kecil, harusnya mayoritas orang masih cocok sih. Ya asalkan menyesuaikan lah dengan badannya ya. Tapi ya gitu, posisi berkendara sih sebenarnya bukan nggak nyaman, sebenarnya nyaman-nyaman aja dan cenderung sporty ya karena rendah juga berasanya. Tapi ya itu mungkin nggak untuk semua orang. Oke, sekarang kita mau masuk ke bundaran dan tes visibilitas dari kenapa ini mau klaksonin dia kagak mau jalan. Oke, untung kita nggak ambil jalur situ ya. Masuk bundaran sini perempatan dan tidak ada masalah, tapi memang ini pilar A-nya gede nih, agak tebal. Terus ini sebelah lagi nih buat kayak Twitter, tapi Twitter di situ ada, di luar nggak dapat Twitter sih di sini, tapi ada buat variasi ya sendiri. Tapi ya visibilitasnya nggak ada masalah ya sebenarnya ya, mungkin karena ngelihatnya nggak keganggu sih, dan posisi berkendaranya juga enak. Posisi gue kan agak tinggi juga, joknya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah, nggak ada kesulitan sama sekali untuk bawa sedan ini. Oke, sekarang kita udah mau masuk perempatan dimana kita akan menguji visibilitas dari mobil ini, apakah dia lebih baik dari Honda City. Dan tentu saja tidak ada keluhan ya, seperti biasa ya. Kaca ini pilarnya tidak mengganggu. Dia oke, ini pilarnya memang agak lebar ya ke bawah sini ya. Cuman nggak mengganggu sih. Atau mungkin karena posisi berkendaranya ini buat gue sangat pas ya ini ya. Kaca belakangnya juga pemandangannya enak ke belakang, samping enak, jadi nggak ada masalah sih. Walaupun pilar A-nya memang agak besar, beda sama Honda City. Tapi ya ini preferensi dan kembali lagi ke posisi duduk lah. Oke, sekarang adalah waktu pengujian suspensi. Kita ketemu lagi dengan speed bump yang sangat kasar ini yang hanya ada di daerah test drive Formula Motor TV. Dan kita akan coba di kecepatan 50. Nah, oke. Suspensinya ya boleh sesuai ekspektasi lah ya, karena ini sedan. Ini sebenarnya adalah Jazz yang dibikin jadi sedan ya. Nah, tapi kalau Jazz gue udah tahu banget karakter suspensi itu keras. Kalau ini lebih lembut, lebih enak jadinya. Kalau buat kalian yang
pengen mobil yang ukurannya kompak tapi tetap nyaman buat dipakai itu ya, pasti daripada Jazz sebenarnya lebih enak ini. Karena dari suspensinya aja ini juga udah ketahuan lebih lembut gitu rasanya. Kalau Jazz pasti lebih keras dari ini dan otomatis akan berimbas pada kenyamanan ya. Tapi kalau ini sih enak lah buat sedan kompak yang ukurannya kecil ini enak, nyaman suspensinya. Oke, sekarang kita mau uji suspensi. Sebenarnya kita udah uji ya di video sebelumnya, jadi kurang lebih sih gue tahu sebenarnya. Iya, rasanya seperti Honda Brio, dia agak keras, sporty suspensinya, tapi belum nggak sampai yang keras yang mengganggu sih. Jadi kayak gini nih, kita lewatin speed bump, gue di kecepatan 50, 60 masih nggak masalah. Atau kita coba pelan gitu, kita coba di kecepatan 30, itu masih ya oke juga sih, masih di level yang nggak mengganggu gitu loh suspensi ya. Jadi kita paham ini suspensinya arahnya kemana, tapi bukan di level yang mengganggu, jadi kita pun nggak masalah. Dan memang ini karakter suspensinya Brio ya, yang sporty ini, dan memang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Jadi ini juga nanti pengendaliannya juga pasti enak, apalagi kan mobil ini ceper ya. Jadi kita langsung coba aja. Dari suspensi yang lembut tadi, sekarang kita cari tahu handlingnya. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Oke, dia nggak beda ya sama kakaknya Civic ya. Ya jelas lah, ya beda lah ya. Dia nggak sedirect Civic. Kalau Civic itu memang enak banget sih, harus diakuin tuh enak banget. Jadi nggak heran kenapa dia jadi mobil kolektor sekarang. Kalau ini agak beda, dia nggak sedirect Civic, tapi nggak selimbung itu juga sih. Jadi ya masih memang mobil ini dirancang untuk pemakaian dalam kota lah ya, untuk pemakaian bukan dalam kota juga sih, maksudnya untuk pemakaian yang levelnya nyaman untuk pemakai pengendara biasa aja gitu. Bukan, kalian jangan cari pengendalian yang performanya mantap atau racing sporty gimana gitu kayak Civic ya. Ini cuman buat kalian yang pengendara santai, nyaman, itu untuk menemani kalian mobilitas sehari-hari, itu nyaman. Memang udah didesain seperti itu gitu. Jadi tujuannya memang beda kalau kalian bandingkan dengan Civic atau sedan-sedan yang lebih punya karakter sporty gitu. Kalau dia ini memang ya buat kenyamanan dan cenderung mungkin ya jalanan perkotaan ya atau jalan tol itu masih nyaman lah pakai ini. Tapi kalau ya buat sporty atau performa ya mungkin enggak. Tapi kalau kalian modif ya beda lagi ya, karena mobil ini apakah bisa dimodif ya sangat bisa kalau Honda City itu ya. Sekarang kita akan bersenang-senang dengan handlingnya Brio. Gila, seru loh. Wah, memang body roll tetap ada ya, karena dia kan joknya beda sama Civic Batman ya. Kalau kita coba ya, dia agak nggak meluk gitu, bukan yang semi bucket seat. Tapi memang handlingnya itu enak. Handlingnya itu ya berasa kayak kalian bawa sedan yang ceper aja gitu. Jadi pengendaliannya sih enak. Gak heran kalau anak-anak yang hobinya modif-modif, racing tuh pasti pada nyari mobil ini, karena memang dipakainya ini standar aja udah berasa enaknya. Belum lagi kalau kalian modif. Tapi ya ini mobil masih full standar ya. Honda City menggunakan mesin 1500 iVTEC dengan tenaga maksimum 102 PS pada putaran 6600 rpm. Dan torsi maksimum yang bisa dihasilkan mencapai 145 Nm pada putaran 4800 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi AT konvensional 5 percepatan ke penggerak roda depan. Oke, kita udah masuk ke gigi S ya. Jadi kita akan uji coba mobil ini dan Honda Brio nanti dengan gigi S. Kita akan coba 0 sampai 100 ditempuh dalam berapa detik. Udah muter lagi. Wow. Oke. 80 90 100. Wow. Ini transmisi AT-nya sangat bekerja ya. Emang beda. CVT dan AT itu memang beda transmisinya. Membuat tarikannya itu sepengaruh itu gitu loh. Makanya pas awal-awal Honda banyak pakai CVT itu banyak yang bilang lemot apa, karena ya memang
di sisi lain kalian dapat konsumsi bahan bakar yang lebih baik, di sisi lain ya harus ada yang dikorbankan ya. Tapi Honda City ini masih menggunakan transmisi AT konvensional, yang berarti tarikannya masih asik banget. Nah, dari hasil pengujian kami, test drive sekitar 15 menitan, kita dapat angka konsumsi bahan bakar di MID-nya itu 11 km per liter. Untuk mobil 1500 cc dan gaya pengendaraan gue yang tidak eko-eko banget, ya standar sih 11, yang penting di atas 10 ya. Dan mengingat setahu gue transmisi ini masih AT, belum CVT, beda sama Jazz generasi atau City generasi terbaru yang sudah CVT, dia bisa lebih irit. Tapi kalau ini dapatnya 11 km per liter, jadi ya standar sih untuk ukuran mobil 1500 cc. Honda Brio menggunakan mesin 1200 liter iVTEC dengan tenaga maksimum 90 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimum hingga 110 Nm pada putaran 4800 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi 5 percepatan ke penggerak roda depan. Oke, kita mau tes 0-100. Ini kita udah pasang GoPro, udah mau masuk mode S. Sekarang kita langsung ya, mumpung jalanan kosong ya. Oke, siap. Oke, 40, 50, 60, 80, 100. Seru ya. Memang sih tenaganya nggak kenceng ya mobil ini ya, tapi rasanya tuh adrenalin tetap dapat gitu. Mungkin karena pengendalian juga enak, mobil ini ceper, sporty, dan suspensinya yang agak keras tadi. Jadi emang enak. Emang mobil ini sih sebenarnya fun to drive ya. Jadi nggak heran mobil ini laku semenjak dia keluar, semenjak dia CBU statusnya sampai dia rakitan sini jadi LCGC itu tetap laku gitu loh. Memang sih seru bawa mobil ini. Oke, kita udah keliling-keliling 15 menitan lebih dan angka konsumsi bahan bakar sesuai di MID sini kita dapat di angka 15,6 km per liter. Jadi itu juga salah satu keunggulan dari mesinnya Honda Brio ya. Memang dia mesinnya 1200 bukan 1500, jadi kalau dari sisi tenaga dia kalah tuh sama City yang udah kita coba. Tapi iritnya itu dapat. Jadi buat kalian yang ya nggak terlalu gimana-gimana untuk soal ngebut-ngebutan atau tenaga, yang penting irit. Nah ini cocok banget buat kalian karena 15,6 km per liter untuk dalam kota berarti tandanya kalau kalian rute tol gitu, kalian sering yang pakai tol jalurnya, itu dia pasti bisa tembus dan dapat angka yang lebih tinggi lagi. Belum lagi kalau ngomong mobil ini kayaknya nggak bakal dilarang deh buat isi Pertalite karena dia kan kategorinya LCGC. Budget minimal, gaya maksimal. Itulah kalimat yang kami rasa tepat untuk menggambarkan kedua mobil ini. Meskipun cara menawarkannya berbeda, tapi kedua mobil ini sama-sama menawarkan pengalaman berkendara yang kami rasa sangat cocok untuk dijadikan mobil sehari-hari. Ditambah lagi, kedua mobil ini masih memiliki model yang enak dilihat hingga sekarang, dan mobilnya akan sangat asik buat kalian yang pecinta modifikasi. Lantas tunggu apa lagi? Buat kalian yang mau coba mobil langsung, buruan datang ke showroom kami yang ada di Bekasi. Sebelum kalian datang, pastikan kalian bikin janjian dulu. Bisa hubungi langsung ke Instagram resmi kami di @formula_motor atau ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat Formula Friends lainnya yang ingin cari mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripclass.com dan bisa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.